moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Asahan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Akan membahas materi dengan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari Bapak Emil Salim Siregar SHMH dengan judul Identitas Nasional dan Globalisasi. Sebelum saya memulai pembahasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ayu Alherinsyah, sebagai moderator di pemateri ketiga dengan NPM 2303-1091. Saya Aprilia Sitorus NPM 2303-1029 materi 1. Saya Lismawati dengan NPM 2303-1025 dengan materi 2. Dan di sini kami akan mempresentasikannya. Pengertian identitas nasional. Identitas merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakannya dari negara lain. Identitas dalam semua negara dapat dikatakan sebagai identitas nasional. Identitas nasional adalah kesadaran, nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang dapat membedakan suatu negara dengan negara lain. Identitas nasional juga dimaknai sebagai suatu kondisi yang bersifat dinamis yang terbentuk dari beberapa faktor seperti etnisitas, kebudayaan, bahasa, agama, ideologi, dan sebagainya. Dinamika identitas nasional juga dapat dipengaruhi oleh arus globalisasi saat ini. Contoh identitas nasional: 1. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 2. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. 3. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. 4. Bendera negara yaitu bendera merah putih. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 8. Konsepsi wawasan Nusantara. 9. Bentuk Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor-faktor identitas nasional. 1. Faktor objektif atau faktor primordial, yaitu faktor ini meliputi ikatan kekerabatan darah dan keluarga, serta kesamaan suku, bangsa, daerah, dan lain sebagainya. 2. Faktor kondisional atau faktor subjektif. Faktor ini meliputi pengalaman hidup, pendidikan, dan lingkungan sosial. 3. Faktor sakral. Faktor ini meliputi agama dan kepercayaan. 4. Tokoh kepemimpinan. Tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara dapat membentuk identitas nasional. 5. Simbol kenegaraan. Simbol-simbol seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lain sebagainya juga dapat membentuk identitas nasional. Tujuan identitas nasional. Tujuan identitas nasional yaitu memberikan status kepada warga negara. Dengan identitas nasional, maka warga negara memiliki status yang jelas. Identitas nasional juga bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional juga menjadi landasan negara Indonesia. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila yang berasal dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian globalisasi. Globalisasi di sisi lain adalah proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi sering mempengaruhi identitas nasional karena membawa perubahan dalam budaya, ekonomi, dan komunikasi yang dapat mengubah cara suatu negara dan masyarakatnya melihat mereka sendiri. Dalam konteks globalisasi, beberapa negara mungkin mengalami tantangan dalam mempertahankan identitas nasional karena pengaruh budaya dan ekonomi asing yang kuat. Namun, banyak negara berhasil memadukan unsur-unsur globalisasi dengan identitas nasional mereka.
menciptakan budaya yang unik dan beragam. Ini adalah konsep yang kompleks dan terus berkembang dengan berbagai pandangan dan pendekatan di seluruh dunia. Pengaruh positif dan pengaruh negatif globalisasi terhadap identitas nasional. Pengaruh positifnya, yang pertama, globalisasi di bidang politik, yaitu pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis, karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara akuntabel, transparan, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Yang kedua, globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, globalisasi dalam bidang sosial budaya, yaitu dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal bangsa kita terhadap bangsa. Yang keempat, globalisasi dalam dunia pendidikan, yaitu memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dari belahan bumi yang lain melalui internet maupun discovery televisi, sehingga pendidikan akan menjadi maju dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya, karena ilmu atau pengetahuan yang diperoleh hampir sama. Selanjutnya, pengaruh negatifnya. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi, yaitu hilangnya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald, Coca-Cola, pizza, dan lain-lain menjamur di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat seperti seks bebas di kalangan remaja yang saat ini dianggap bukan hal yang tabu lagi, seperti obat-obatan terlarang, pornografi, dan lain-lain yang berbau negatif. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan yang miskin yang dapat mengganggu kehidupan nasional bangsa. Faktor mendorong terjadinya globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kemajuan teknologi dan komunikasi memungkinkan seluruh negara di dunia untuk saling terhubung dan berinteraksi dengan mudah, sehingga proses perdagangan dan informasi kerjasama internasional menjadi lebih mudah. 2. Kerjasama ekonomi internasional, yaitu integrasi ekonomi dunia memungkinkan negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama, berdagang, berinvestasi, dan bersaing dalam pasar global. 3. Perubahan politik dunia, yaitu perubahan politik dunia seperti runtuhnya Imperium Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antar pemerintahan juga mempengaruhi terjadinya globalisasi. 4. Perkembangan sosial budaya, yaitu globalisasi juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya seperti kemudahan migrasi, kebebasan pers atau media, dan unsur budaya. Tujuan globalisasi. Globalisasi membuat masyarakat di suatu budaya dapat dengan mudah mempelajari budaya masyarakat. Dengan begitu akan timbul sikap saling menghargai suatu budaya dengan budaya lain. Globalisasi juga membuka pola pikir masyarakat untuk banyak bergaul dan berhubungan dengan banyak orang sampai ke luar negeri. Baik, selanjutnya, dari materi yang dibahas oleh saya dan teman-teman saya sebelumnya, ada kesimpulan yang dapat diambil, yaitu identitas nasional sebagai ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa tersebut. Globalisasi sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik.
Dan demikianlah video presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.